Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Meira Sakila. Kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Tommy. Setelah kejadian di mana aku dan kedua temanku telah menghabisi nyawa seorang perempuan, hidupku sungguh tidak nyaman. Seakan dihantui rasa penyesalan dan bayang-bayangnya. Aku Tommy Argian. Aku adalah sahabat dan teman dekatnya Arjuna. Tidak hanya aku, tapi ada lagi satu sahabat kami yaitu Bambang Pandu. Kami sudah lama berteman. Namun baru kali ini pertama kali melakukan satu kesalahan yang paling fatal. Hanya karena teman kami tidak terima penolakan seorang wanita yang dia cintai sejak 3 tahun lalu. Saat ini aku dilanda kegelisahan karena bayang-bayang sosok Areta terus menghantuiku. Aku sungguh merasa ketakutan. Bikin pusing saja. Lebih baik sekarang aku mandi dan pergi. Aku pun memasuki kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Dan setelah selesai aku pun berniat menemui Bambang dan mengajaknya melihat Juna. Setan! Aku tersentak saat menoleh pada sebuah cermin, namun terdapat sosok perempuan berbaju merah dengan wajah hancur dan mata bolong. Ditambah di sekujur tubuhnya terdapat banyak borok dan juga belatung yang menggeliat. Dan sampai ada juga yang berjatuhan. Pembunuh! Liris sosok menyeramkan dengan suara yang parau. Pergi! Aku bukan pembunuh! Dengan ketakutan yang melekat di tubuhku, aku pun hendak berlari. Dek. Lidahku keluh, mulutku terkunci, suaraku seakan tercekat di tenggorokan, melihat wajah seseorang yang tidak asing telah berada tepat di hadapanku. Kenapa? Kenapa kau takut melihatku? Bukankah kau yang membuatku seperti ini? Ucapnya dengan senyum menyeringai. Maafkan aku Areta. Liriku dengan derayan air mata yang luruh di pipi mulusku. Maaf, ingatkah dengan permohonanku waktu meminta untuk melepaskanku saat itu? Tidak kan, bahkan kalian malah. Maafkan aku mohon ampuni aku. Potongku di tengah ucapannya. Sosok Areta menjelaskan bagaimana perlakuanku sebelum dia akhirnya mati. Aku hanya ingin bermain denganmu, melihat semua orang terdekatmu merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dengan sisa tenaga aku coba bangkit dan berlari. Beruntung aku berhasil dan langsung melajukan kendaraan roda 2ku untuk menuju rumah sakit. Siang bolong begini, kenapa dia bisa muncul sih? Namun di tengah perjalanan dan aku sedang menarik kendaraanku dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba sosok itu muncul di hadapanku. Hingga akhirnya motorku oleng dan tidak bisa aku kendalikan. Brak, brak. Kendaraanku menabrak trotoar dan kakiku luka, sepertinya patah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, hanya meringis kesakitan. Orang-orang berdatangan melihat keadaanku, namun sangat terkejutnya aku tatkala melihat sosok lain yang menatap lekat wajahku. Kamu yang malam itu datang ke rumahku kan? Dia Winda, kakaknya Areta. Ternyata aku kecelakaan tepat dengan kantornya Areta. Apa yang kamu lakukan pada adikku Areta? Apa yang kalian lakukan, Dia terus menodongkan berbagai pertanyaan, namun beruntungnya polisi datang dan segera membawaku pergi, sehingga aku tidak menjawab setiap pertanyaan yang dia berikan. Pak, dibawa ke rumah sakit mana korban kecelakaan ini? Aku akan menyusul. Terdengar suaranya yang menanyakan akan dibawa aku. Ke rumah sakit Melati, Bu, saut petugas ambulan. Baiklah, nanti saya menyusul. Mobil pun melaju dan aku pun sudah sangat merasa lemas, hingga akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Setelah sampai dan aku sadar, aku telah berada di ruang rawat dan tengah menangani operasi.
Namun saat mataku perlahan terbuka, yang kulihat adalah "Ah!" Teriakanku menggema di seluruh ruangan, membuat semuanya terkejut atas yang terjadi padaku. "Ampuni aku, Aretha, maafkan aku." Ucapanku membuat kedua orang yang menatapku terkejut, begitupun Winda. Apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Aretha? Apa yang kalian lakukan padanya? Apa kalian pembunuh dan yang memperkosa Aretha?" Gertak Winda tanpa sedikit pun berbasa-basi. Dia terlihat sangat marah seakan bagikan hewan yang akan menerkam mangsanya. "Maafkan aku," liriku dengan menutupi wajah dengan kedua tangan. "Aku tidak butuh maafmu. Aku butuh penjelasan. Jelaskan pada ayah dan ibuku apa yang kalian lakukan setelah membawa adikku." "Buka wajahmu dan tatap kami semua," ujar sosok pria yang kuperkirakan 40 tahunan itu. Perlahan aku membuka kedua tangan, namun lagi dan lagi aku tutup kembali karena melihat sosok Aretha. "Ah, Aretha di sini. Dia di sini," ucapku dengan bibir bergetar. Winda dan orang tuanya pun saling pandang. Mereka melirik seluruh ruangan, namun tidak sedikit pun melihat Aretha sepertinya. "Jangan ngayal kamu. Aretha sudah meninggal. Dia sudah tenang di alamnya," sangga ibunya Aretha yang merasa kesal dengan ucapanku. Aku pun kembali membuka kedua tanganku. Aku menatap orang yang berada di depanku dengan sendu. "Kalian tahu Aretha sudah meninggal?" Ucapku terbata. Tanpa aku duga mereka menangis terseduh dengan apa yang aku ucapkan. Maafkan saya, ampuni saya," liriku dengan suara parau. "Saya tidak perlu kata maafmu. Jelaskan kemana kalian membawa anak saya pergi saat itu. Lalu kenapa dia kembali dengan keadaan sudah..." Pria bertubuh kekar dan tegap itu tidak mampu meneruskan ucapannya. Tangisnya pecah dengan bersamaan tubuhnya yang ambruk ke lantai. "Sekarang jelaskan, siapa yang membunuh Aretha yang juga menyiksanya? Bajingan," sentak Winda, membuatku semakin merasa takut dan tidak karuan. "Tolong jelaskan, siapa yang membunuh anak saya?" Lirik ibunya Winda sambil membantu pria itu untuk kembali berdiri. "Saya Tommy, sahabatnya Juna. Kami bertiga membawa Aretha ke sebuah villa," jelasku dengan mata yang terus menjatuhkan bulir bening. Aku pun menceritakan semua kejadian di mana malam saat kami menjemput Aretha, juga menceritakan acara pertunangan Panji. "Juna, siapa dia?" tanya Winda dengan menahan rasa amarah yang telah berada di ujung tanduk. Begitupun orang tuanya, sangat terpukul atas penjelasanku. Ditambah mendengar kabar bahwa Panji telah berkhianat. "Dia sahabat kami, sepupu Panji." "Lalu apa maksud perkataanmu bahwa Panji telah bertunangan? Aretha adalah calon istrinya. Tidak mungkin Panji memiliki wanita lain," lirik wanita yang usianya aku perkirakan 30 tahun itu dengan nada bergetar, ingin mengetahui kebenaran tentang Panji. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada mereka, dan begitu terluka setelah mengetahui perlakuan dan pengkhianatan Panji. Aku tidak pernah berpikir, bahkan memiliki prasangka buruk sedikit pun pada Panji. Aku selalu berpikir bahwa Panji tulus dengan Aretha, namun ternyata dia melukai hati Aretha. Bukan hanya Aretha, tapi juga kita. Lirik Winda, kakaknya Aretha, tanpa terduga kelopak matanya berembun. Mungkin merasakan sesak dengan kabar yang aku ceritakan. Orang tua Aretha pun kecewa dengan kenyataan bahwa Panji telah mendua. Meskipun sebenarnya Panji hanya terpaksa dan mungkin Panji pun hanya merasakan perasaan sementara. Ibunya Aretha bahkan terluka. Terluka kehilangan Aretha juga terluka setelah tahu kebenaran tentang Panji yang telah berkhianat. Aku tidak bermaksud memberitahu mereka, namun itulah kenyataan dan alasan kami membawa Aretha. "Permisi Pak, Bu," ucap seseorang yang baru datang. Ternyata polisi telah datang untuk memeriksaku. "Iya Pak, silakan masuk." "Apa benar Anda telah menemukan pelaku pembunuhan Ibu Aretha?" "Iya Pak, dia pelakunya, juga kedua temannya." "Apa benar Anda pelaku pembunuhan atas korban Ibu Aretha?" tanyanya padaku. Aku bergeming dan hanya menunduk dengan menganggukkan kepala. Polisi pun mengerti akan keadaanku. Jadi untuk beberapa waktu aku akan dirawat di rumah sakit hingga keadaanku sedikit membaik. Dan setelahnya aku akan dipindahkan ke rumah sakit tahanan. "Baiklah, untuk sementara Anda kami tahan di sini untuk memastikan keadaan Anda hingga lebih baik, namun tetap berada di pengawasan kami. Setelah itu Anda akan kami bawa ke kantor. Jika untuk perawatan setelah keadaan lebih baik,
Anda bisa kami rawat di rumah sakit tahanan, ujarnya menjelaskan dan memberi waktu hingga keadaanku membaik. Pembunuh, kamu pembunuh anak saya. Kamu harus mendapat balasan yang setimpal dan harus mendapat rasa sakit yang lebih daripada apa yang kamu berikan pada anak saya, ujar ibunya Winda dengan linangan air mata dan tekanan yang semakin membuat hidupku dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Ingat baik-baik, seumur hidupmu kau tidak akan pernah tenang. Aretha akan menuntut balas atas kematiannya. Kalian akan mati. Kalian akan mati. Timbalnya lagi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan ruanganku, hanya menyisakan beberapa polisi untuk menjaga dan mengawasiku. Sudah seminggu lebih aku dan Arjuna masih merasakan teror dari sosok Aretha. Entah itu hanya ilusi kami atau memang benar adanya. Namun semakin hari teror itu semakin mengusik, dan tepat pada hari ini ibu dan ayah tengah menemaniku. Namun sayang mereka harus menyaksikan diriku yang seperti orang tidak waras. Pak, gimana dengan keadaan Tommy? Kenapa dia seperti ini? Ujar seorang wanita yang telah melahirkanku 25 tahun yang lalu. Berdoa yang terbaik, Bu. Semoga Tommy baik-baik saja, saut bapak dengan mencoba menenangkan ibu. Namun sosok itu terus menunjukkan wujudnya dan membuat aku semakin depresi. Maafkan Tommy, Bu. Pak, liriku dengan butiran bulir bening yang luruh membasahi pipiku. Sosok Aretha yang mengenakan baju serba merah tiba-tiba berada tepat di hadapanku, sehingga membuatku terus meracau dan histeris. Pergi kamu Aretha, kamu sudah mati, ucapku dengan ketakutan yang semakin kentara aku rasakan. Kenapa kau takut, Tommy? Bukankah kau yang membuatku seperti ini? Jawab sosok tersebut dengan senyum menyeringai. Tommy, sadar nak, ini ibu. Lirih ibu dengan tetesan air mata yang terus mengalir di pipinya. Aku suka melihat mereka seperti itu, sama seperti yang keluarga aku rasakan, ujarnya lagi dengan sudut bibirnya yang tersenyum penuh kebahagiaan. Bahkan mereka belum seberapa melihat keadaanmu seperti ini. Aku ingin melihat mereka lebih dari melihatmu, merasakan apa yang aku rasakan, juga keluargaku, ucapnya lagi dengan wajah yang menandakan kemarahannya. Aku pun lari tertatih dengan keadaan kakiku yang terluka. Sakitnya luka itu tidak aku hiraukan, namun dia mencoba dengan menekan luka di kakiku, sehingga tanpa sadar luka itu sudah tidak lagi terbungkus perban. Darah merah yang kental menetes dari luka akibat kecelakaan dan mengikuti langkah kemana aku pergi. Apa yang terjadi dengan Tommy, Pak? Kenapa dia seperti ini? Ucap ibu dengan mendekapkan wajahnya ke dada bidang bapak. Sadar Tommy, sadar nak, kasihanilah dirimu. Lihat dirimu sudah seperti orang tidak waras, ujar bapak dengan mencoba menghentikan gerakan tanganku yang terus mengacak-ngacak luka di kakiku. Pergi kamu Aretha, pergi, kamu sudah mati. Dengan kaki yang aku seret karena Aretha terus mengikuti langkahku. Hingga tidak terasa aku telah menyusuri lantai demi lantai. Semua tamu rumah sakit juga dokter berusaha menenangkanku, namun alhasil itu semua sia-sia. Pergi kamu Aretha, pergi, jangan ganggu, ucapku dengan tubuh gemetar. Tommy, sadar kamu nak, sadar, lirih ibuku dengan isak tangis yang terdengar menyayat. Sadar nak, sadar, ini kami orang tua kamu, ujar sosok lelaki yang tidak jauh adalah bapak. Namun sangat sulit untuk aku mengendalikan diri. Pergi kau setan. Pak, bagaimana ini Pak? Kenapa dengan Tommy anak kita? Ucap ibuku penuh tanda tanya. Bapak juga tidak tahu, Bu, saut ayah dengan sama-sama wajah heran dan cemas. Dengan terus histeris aku mulai memasuki lorong menuju tangga dan terus beringsut menaiki tangga meski dalam keadaan histeris. Semua yang melihat mencoba menenangkanku. Namun keadaan semakin keruh dan riuh. Aku seakan tidak mendengar siapapun yang mengajak bicara. Hingga akhirnya dengan langkah tertatih-tatih melewati sebuah ruangan dan berada di sebuah balkon, aku menatap dengan penuh kekhawatiran. Maafkan aku, jangan sakiti aku. Dengan tangan bersimpu di dada dan menatap sosok Aretha, aku terus berucap maaf. Teriakanku menggema sehingga membuat orang yang sedang lalu lalang menatap ke arahku dan histeris melihatku berdiri di atas pagar balkon yang tinggi. Entah aku berada di lantai berapa, aku tidak tahu. Kau harus membayar perbuatanmu. Aku puas melihat penderitaan orang-orang di sekitarmu dan sekarang waktunya
kau menemaniku. Lirik sosok yang memakai baju berwarna merah, namun tidak dapat dilihat oleh siapapun selain aku. Dia pun mencekik leherku hingga berdiri tepat di lantai balkon. Seketika bulir bening luruh di pipiku. Dengan 1000 penyesalan yang aku rasakan. Menyesal telah mengakhiri hidup seseorang. Menyesal telah mengecewakan orang tuaku. Maafkan aku, Aretha. Maafkan aku. Lirikku di tengah isak tangis dengan melirik ketinggian yang begitu tertata jelas di pelupuk mata. Tommy, apa yang kamu lakukan, nak? Teriak ibu melihatku berdiri di atas besi yang menjadi pagar balkon. Nak, turun nak. Ini ayah dan ibu. Ujar ayah dengan mata yang menahan embun. Maafkan Tommy ya, Bu. Tommy menyesal. Maafkan Tommy tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah. Lirik Tommy yang berlinangan air mata. Ah, bruk, brak. Suara riuh teriakan karena mendengar suara yang terjatuh dari atas sana. Tommy! Masih aku dengar ibu teriak memanggil namaku. Sebelum akhirnya pandanganku benar-benar gelap. Sebelum aku tutup mata ini, rasanya tubuhku sudah tidak bisa lagi bertahan. Sosok yang telah membawaku pergi menyambutku dengan senyumnya yang mengembang. Kebahagiaan terpancar di wajahnya. Sehingga akhirnya aku pun tidak dapat lagi merasakan sakit di tubuhku. Dan aku pun meninggalkan kekecewaan dan duka mendalam pada keluarga, termasuk ayah dan ibuku. Maafkan Tommy, Bu. Kalimat terakhir yang mampu kuucapkan. Dan akhirnya mataku terpejam untuk selamanya. Beralih ke sudut pandang Bambang. Oke, kita ketemu di tempat gua aja, ucapku saat mengangkat telepon Tommy. Aku Bambang Pandu, teman Arjuna dan Tommy, dan sekarang hidupku sedang rumit. Bahkan bukan hanya aku saja, Arjuna dan Tommy pun sama. Bahkan aku hingga dikejar rasa bersalah dan berdosa. Bersalah karena menyakiti seorang perempuan dan telah menganiayanya. Dosaku adalah karena telah mengakhiri hidupnya. Ya, aku memang pantas dibilang laki-laki bajingan dan pengecut. Setelah merasa dihantui rasa bersalah dan berdosa, bahkan kami pun mendapat teror yang amat sempurna. Dari penampakan dan juga keanehan yang terjadi, hingga membuatku takut. Tidak berselang lama, aku pun mendapat kabar bahwa Arjuna telah kecelakaan. Namun saat itu, aku tidak dapat menjenguknya karena aku berada di luar kota. Bam, suara seseorang menghentikanku dari lamunan. Iya bentar, ada apa mah? Itu ada yang telepon, katanya Tommy kecelakaan. Apa? Kapan mah? Mama tidak tahu jelasnya. Lebih baik kamu cepat segera temui Tommy. Dia berada di rumah sakit Melati. Baiklah, aku pamit. Aku pun beranjak meninggalkan mama yang memberitahu bahwa Tommy telah kecelakaan. Baru tadi dia menelpon untuk menungguku di rumah. Ya, Tommy akhir-akhir ini terus diganggu oleh arwah Aretha. Dan dia menghubungiku pun karena telah merasa ada bahaya mengincarnya, sehingga memutuskan untuk bertemu denganku. Namun malah mendapat kabar dia telah kecelakaan. Runyam sekali masalah ini. Apa ini ada hubungannya dengan wanita itu? Gumamku dengan sejuta pertanyaan dan gelisah yang aku rasakan. Mobil pun sampai di rumah sakit di mana Tommy dan Juna berada. Aku pun langsung masuk dan menghampiri Tommy. Terlihat beberapa polisi sedang menjaganya. Aku merasa heran dan aneh, hingga aku pun mau tidak mau mendekat dan berniat menemui Tommy. Maaf Pak, bisa saya masuk bertemu Tommy? Sapa aku pada ketiga polisi yang sedang berjaga. Mereka pun menatapku lalu mengangguk. Silahkan, namun hanya bisa dalam waktu 20 menit. Baik Pak. Aku pun melangkah meninggalkan ketiga polisi itu yang masih menatap tajam ke arahku. Tom, sapaku saat pintu terbuka. Kenapa muka lu kecut begitu? Udah kayak asam yang dipetik tapi tidak diambil aja. Kecut. Kudaku yang melihat Tommy udah seperti asam Jawa. Gue. Kenapa? Itu di depan ada polisi ngapain? Tanyaku dengan debar jantung yang mulai berdetak 2 kali lebih cepat. Itu. Jangan bilang mereka tahu soal pembunuhan wanita itu, Tom. Ujarku dengan sedikit mendekatkan wajahku dengan Tommy. Itu. Tommy hanya menunduk dengan wajah pucatnya. Tidak usah takut. Mereka tidak akan membawa kalian ke jeruji besi. Namun kalian akan ikut denganku. Ujarnya dengan suara yang berbeda, sehingga membuatku tertuju dan mundur perlahan. Kamu? Jangan takut. Ada waktunya giliranmu. Tidak, jangan. Aku mohon, maafkan aku Aretha. Pembunuh.
kalian akan mendapat balasan yang lebih menyakitkan dariku. Ah, wajah Tommy berubah menyeramkan sehingga membuatku berteriak histeris, dan wajah itu, ya, wajah itu milik perempuan bernama Aretha yang telah mati di tangan aku, Tommy dan Juna. Nah Bambang, tangan seseorang menyentuh pundaku dan suara seseorang terdengar, suara seseorang memanggilku. Nah, ucapnya lagi, dan aku mencoba membuka kedua tangan yang menutupi kedua mataku. Saat aku membuka mata, seketika lidahku kelup, tenggorokanku terasa tercekat, dan tubuhku bergetar hebat, menatap sosok yang berada di depanku yang membuat aku kembali terkulai dan ambruk ke lantai. Setelah aku membuka kedua tangan, terlihat dua orang yang paling aku kenal. Mereka adalah ibu dan ayah Tommy. Bu, Pak, tadi, ucapku gugup yang masih merasakan sesak melihat sosok yang sangat menyeramkan. Kamu kenapa? Maaf Pak, polisi sudah menyuruh kamu pergi. Waktu jenguk kamu sudah habis. Baik Bu, terima kasih, saya permisi. Baik, hati-hati ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat Tommy. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi. Aku pun dengan langkah cepat meninggalkan ruangan Tommy dan dengan segera pergi dari tempat itu. Setelah beberapa jam aku pun kembali ke rumah dan terus merenung atas apa yang aku lihat sebelumnya. Ini bukan kali pertama, namun tadinya aku menganggap hanya ilusi, namun ternyata ini nyata. Hingga akhirnya beberapa hari berlalu, aku berniat untuk menjemput papa, namun terdengar handphoneku berbunyi. Beberapa kali bunyi aku diamkan, namun setelah itu akhirnya aku pun berhenti dan melihat siapa yang menelpon. Halo, siapa? Ini Ibu Retno. Nah Bambang, maaf, Ibu hanya memberitahu bahwa Tommy sudah meninggal tadi siang. Meninggal, Tan? Iya, Tommy terjun dari atas balkon lantai 7 dan keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya hancur dan kepalanya pecah. Ibu hanya ingin meminta maaf jika Tommy memiliki kesalahan. Apa? Baik Tante, itu tidak apa-apa. Semua sudah saya maafkan. Saya ikut berduka atas apa yang menimpa Tommy, Tan. Iya, terima kasih nak. Tante tutup dulu. Tanpa menunggu jawabanku, telepon telah terputus. Begitu terkejutnya aku mendengar Tommy yang beberapa hari lalu masih bisa aku lihat wajahnya, meski tidak seperti biasa. Namun kini kabar itu sangat mendadak. Bahkan kematiannya sangat tidak wajar. Apa benar Tommy lompat atau terjun dari atas sana? Atau... andai semua tidak terjadi dan aku tidak terpengaruh obat juga ancaman Arjuna, mungkin semua tidak serumit ini. Gerutuku dengan kekesalan yang amat aku rasakan. Tanpa sadar mobil telah memasuki jalanan menuju penjemputan papa di bandara, dan papa sudah menungguku di sana. Maaf Pak, kelamaan nunggu ya, ujarku sambil mengambil koper bawaan papa. Tidak apa-apa, papa juga baru kok. Ya sudah, kita langsung pulang atau kemana? Pulang saja Pak, aku mau ngelayat. Tommy meninggal. Apa? Meninggal? Tommy teman kamu yang biasa ke rumah? Papa sama terkejutnya mendengar kabar bahwa temanku sudah meninggal. Iya, katanya dia meninggal terjun dari atas balkon lantai 7. Maksud kamu bunuh diri? Entahlah Pak, aku juga tidak mengerti. Papa hanya diam tanpa menjawab lagi. Terlihat wajahnya yang menandakan kesedihan. Karena meski Tommy adalah sahabat, tapi mereka sangat dekat. Bahkan aku sudah seperti saudara, dan andai kami saat itu tidak termakan ucapan Juna, mungkin saat ini kami masih bersama. Dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sampai, aku tanpa menunggu lama langsung kembali menghidupkan mobil dan melajukan lagi dengan kecepatan tinggi. Namun di tengah jalan mobilku mogok dan lebih memilih ke bengkel langgananku. Karena harus menunggu lama, akhirnya aku memutuskan meminjam motor Pak Engkus yang punya bengkel agar aku bisa segera menemui jasad Tommy sebelum akhirnya dikebumikan. Namun tiba-tiba, sosok itu terus mengganggu ingatanku. Kau akan mendapat giliran. Lirik sosok berwajah seram dengan lidahnya yang menjulur. Pergi kamu sudah mati, jangan ganggu aku. Ujarku dengan emosi sudah berada di puncak. Kau harus membayar semuanya. Tanpa diduga, motor yang aku bawa oleng, lalu melihat seseorang perempuan menyeberang jalan. Tanpa bisa aku tahan, aku telah terjungkal dan terseret motor beberapa meter. Tidak lama terdengar suara mobil yang amat kencang mendekat. Brak! Mobil itu berhasil menabrak kendaraan yang telah mampu menyeretku.
Tanpa iba, dia lari tanpa peduli keadaanku. Jalanan yang amat ramai berubah macet karena kecelakaan yang menimpaku. Terdengar riuh orang-orang berdatangan. Aku hanya bisa terdiam merasakan rasa sakit dan perih di area vitalku. Darah terasa hangat terus mengucur dari kepala yang terkena gesekan aspal dan rasanya sudah tidak berbentuk lagi. Ya Allah, kasihan banget. Itu wajahnya hancur, sama bagian area sana sepertinya juga parah, ucap seseorang yang melihat keadaanku yang sudah tidak beraturan. Iya ya, itu mobil yang menabraknya juga lari dan sudah dikejar 2 orang yang melihat kejadiannya tadi, timbal yang lainnya. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang datang. Sepertinya aku pernah tahu, namun entah siapa dia. Maaf bu, ini kecelakaan kenapa? Tanya seorang perempuan pada salah satu warga. Itu mbak, sepertinya dia mabuk, jadi membawa kendaraannya oleng. Ditambah ditabrak kendaraan lain dan kendaraannya malah kabur. Iya, kasihan banget. Aku seperti pernah melihatnya, tapi terdengar suara perempuan itu berucap meski tidak terlalu jelas. Siapa dia? Gumamnya lagi, dengan sedikit mendekat dan berniat membalikan badanku. Namun melihat wajahku yang amat terluka parah dan polisi sudah terlanjur datang, akhirnya dia kembali mundur. Aku seperti pernah melihat dan dari suaranya aku pernah mendengar, namun entah dia siapa aku tidak ingat. Perlahan polisi mengangkatku dan membawaku ke dalam mobil ambulan. Pak, korban kecelakaan ini mau dibawa ke rumah sakit mana? Tanyanya pada salah seorang polisi. Bu Winda, dia mau kami bawa ke rumah sakit Melati bu. Ada apa bu? Apa ibu mengenalnya? Mohon maaf, keadaan pasien terlalu parah, jadi kami harus segera membawanya, jawab Pak Polisi. Oh baik pak, sepertinya saya kenal dan pernah melihatnya. Nanti saya menyusul ya pak. Terima kasih. Begitu terkejutnya aku mendengar nama yang polisi itu sebutkan tadi. Jika tidak salah dia adalah kakaknya Areta, perempuan yang telah mati setelah kami menyiksa dan memperkosanya. Beruntungnya dia tidak melihat wajahku karena luka yang amat parah. Namun apakah dia akan menyelidiki ini dan akan mengetahui diriku? Rasa sakit tidak lagi mampu aku rasakan. Tubuhku seakan tidak dapat merasakan apa-apa, apalagi setelah mengetahui keadaan bahwa Winda telah mencariku. Aku berharap cemas, takut juga rasa bersalah kini menyatu. Tidak lama mobil pun sampai di rumah sakit. Terlihat perawat membawaku dan segera dokter menangani keadaanku. Hingga beberapa jam, akhirnya aku dipindahkan ke ruang rawat inap dan papa juga mama sudah berada di sana menungguku dengan kesedihan di wajah mereka. Sayang, kamu baik-baik saja, ucap mamaku dengan bulir bening yang membasahi pipi. Dan aku hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala. Kenapa kamu bisa membawa motor? Bukannya kamu bawa mobil setelah menjemput papa? Tanya papa dengan kekhawatiran yang tertata di wajah lelahnya. Sudah pak, jangan terlalu banyak bertanya. Dia kan baru operasi, masih butuh istirahat. Baiklah, sekarang kamu istirahat. Papa ingin keluar sebentar. Papa pun melangkah pergi. Namun setelah pintu terbuka, terdengar sayu suara seseorang berbicara dengan papa. Tidak lama papa kembali dengan wajah yang tidak bisa aku artikan. Wajahnya merah, seperti orang sedang menahan amarah. Namun tiba-tiba mama mendekat dan berbicara dengan papa. Terlihat raut wajah mama yang ikut berubah. Sekilas mama melirikku, namun mereka sama-sama tidak berbicara dan hanya memandangku seakan ingin menyantapku saat ini juga. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dan terlihat papa dan mama terburu-buru membukanya. Aku lihat sedikit dari celah seperti dari seorang polisi yang tengah berbicara dengan mereka. Seketika jantungku berdebar lebih kencang. Aku takut bahwa mereka akan membawaku dan menangkapku. Aku takut orang tuaku mengetahui apa yang telah aku lakukan. Dengan perasaan yang kalut, tiba-tiba mataku melihat sosok perempuan tidak asing menatap lekat ke arahku. Di depan mereka terlihat sosok yang membuatku takut juga gelisah setiap waktu. Areta. Tidak, ini pasti salah. Mataku pasti salah. Kukucek kedua mataku lalu berniat melihat kembali keadaan di depan sana. Jangan bunuh aku. Aku mohon maafkan aku. Seketika mama dan papa menghampiriku. Begitupun ketiga polisi yang tadi mengobrol dengan orang tuaku. Bambang, kamu kenapa nak? Mohon maaf, keadaan saudara Bambang sama persis seperti saudara Tommy dan Arjuna. Sepertinya merekalah pembunuh ibu Areta. Dan penyelidikan sudah menyimpan bukti bahwa saudara Bambang ikut terlibat.
Jelas Pak Polisi berbadan gemuk pada Mama dan Papa. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kan, Pak? Ujar Mama dengan wajah yang sudah dipenuhi bulir bening yang tengah luruh di pipinya. Katakan, Nak. Katakan bahwa ini tidak benar. Kamu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu kan, sayang? Timpal Mama lagi yang membuat hatiku semakin teriris. Aku hanya bisa menunduk tanpa bisa menjawab pertanyaannya. Hatiku bimbang. Aku takut jika mereka mengetahui aku telah membunuh bahkan memperkosa dan menyiksa seorang wanita. Mama pasti akan sangat terluka. Katakan, Nak. Katakan dengan jujur sama Papa. Apa yang sebenarnya terjadi hingga polisi menangkap dan menjadikanmu sebagai tersangka? Cerca Papa dengan wajah menyorotkan sejuta kekecewaan. Iya, Pak. Ucapku lalu menangis dengan sejadi-jadinya. Merasakan penyesalan dan rasa bersalah juga rasa berdosa pada orang tua. Maksud kamu? Iya, Pak, Ma. Bambang telah membuat nyawa seseorang perempuan melayang karena pengaruh obat juga minuman dan juga terlalu takut akan ancaman Arjuna. Ujarku dengan wajah menatap sendu pada kedua orang yang sangat berarti bagiku. Astaga. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu, Nak? Apa salah dan dosa kami? Ucap ibuku dengan tubuh yang lunglai dan jatuh ke lantai. Tenang, Ma, tenang. Kita bicarakan ini baik-baik. Jika anak kita salah, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi, Pak, sudah. Lebih baik sekarang Mama istirahat dulu. Terlihat kedua orang yang sangat aku sayangi kecewa dengan perbuatanku. Sungguh aku sangat membuat mereka terluka. Aku menyesal. Maafkan Bambang, Pak. Maafkan Bambang. Lirikku dengan menangkupkan tangan di dada. Namun sepertinya mereka amat kecewa sehingga hanya diam tanpa berbicara apapun. Mohon maaf, Pak, Bu. Mulai saat ini saudara Bambang berada dalam pengawasan kami. Jika keadaannya sudah membaik, maka nanti dia akan kami bawa ke rumah sakit tahanan. Ujar polisi yang berbadan kurus dan tinggi. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Ketiga polisi pun beranjak meninggalkan ruanganku dan aku kembali membalikan posisiku. Aku malu dengan kedua orang tuaku. Kami kecewa denganmu. Kami pikir kamu bisa menjaga harga dan martabat kami. Namun ternyata kamu malah mencoreng wajah kami dengan kebiadabanmu. Ujar Papa lalu pergi meninggalkanku yang masih membeku dengan menghadap tembok. Brak. Dengan keras Papa membanting pintu ruanganku tanpa memikirkan tamu-tamu dan pasien di sebelahnya karena rasa kecewanya mungkin membuatnya seperti sekarang ini. Beralih ke sudut pandang Winda. Sejak kepulanganku dari kantor, aku langsung menuju rumah sakit. Banyak instruksi yang membuatku semakin tegang. Sebelum sampai ke kantor, aku sempat berpapasan dengan korban kecelakaan. Aku seperti pernah melihatnya, namun karena wajahnya terluka parah, jadi aku sulit untuk mengenalnya. Setelah selesai mengerjakan tugas kantor sebagai pengganti adikku, pemegang perusahaannya dan juga butiknya, aku harus ekstra dengan pikiranku yang masih bercampur dengan keadaan. Selepas pulang kantor, aku berniat menemui korban kecelakaan yang aku temui tadi pagi. Aku berpikir dia adalah salah satu teman Arjuna juga, karena saat kecelakaan itu terjadi, sosok Areta berada di sana. Namun sesampainya di rumah sakit, aku lihat ruangan Tommy telah ramai dengan pengunjung rumah sakit. Juga polisi sudah banyak berjaga, sehingga aku berniat menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Permisi, Pak, sapaku pada polisi yang sedang berjaga di depan ruangan Tommy. Bu Winda, ada apa, Bu? Ini ada apa, Pak? Kok di ruangan ini ramai sekali? Ini, Bu, Tuan Tommy telah meninggal dengan cara terjun dari atas balkon lantai 7. Apa? Meninggal? Iya, Bu, keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya hancur dan kepalanya pecah. Sekarang sedang ditangani dokter. Boleh saya masuk untuk melihatnya, Pak? Boleh, Bu, silakan. Aku pun membuka handle pintu, hendak masuk melihat jasad Tommy. Namun sesaat menghampiri, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menguar di seluruh ruangan. Dan tangis kedua orang tuanya menjadi nyanyian pilu di ruangan ini. Sesaat aku dekati dan kulihat, sungguh alangkah terkejutnya aku melihat keadaan jasad Tommy yang begitu membuatku bergidik. Astaga, ucapku, sontak membuat Tante Retno dan Pak Rijal menoleh padaku. Mau apa kamu kesini? Belum puas kamu, ha? Melihat anakku meninggal dengan cara seperti ini. Mataku menyipit mendengar ucapan Tante Retno. Apa maksud Tante? Karena adikmu, anak saya seperti ini.
Dasar wanita-wanita pembawa sial, ucapnya, namun segera ditepis oleh Om Rizal. Cukup tante, keluarga saya tidak mengenal Anda, bahkan mengenal anak Anda yang bajingan. Adik saya adalah korban kebiadaban anak kalian. Tanpa salah dan dosa dia memperkosa, menyiksa, juga membunuhnya. Ucapku dengan tangan menunjuk wajah keduanya. Hati berniat melihat kondisinya, malah dapat hinaan dari mereka. Sekarang, kalian merasakan apa yang keluarga saya rasakan. Kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup kalian. Harusnya keluarga saya yang menyalahkan kalian, karena anak kalian, Areta, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Timbalku lagi. Dadaku semakin bergemuruh. Aku mencoba menahan emosiku sebelum-sebelumnya, karena aku yakin mereka akan mengerti saat aku mengusut lewat hukum. Pergi kamu. Saya tidak menerima kamu di sini. Pergi. Cukup, Bu. Ini bukan tempat dan waktunya berdebat. Sudah, ini jelas-jelas kesalahan anak kita. Jadi jangan ibu terus menyalahkan orang lain. Hardik Om Rizal dengan wajah sendunya dan mencoba membuat istrinya mengerti. Kenapa bapak malah membela perempuan pembawa sial itu? Kenapa? Lihat anak kita mati karena mereka. Ujar Tante Retno dengan menunjuk wajahku dan mengatakan aku sebagai wanita pembawa sial. Tidak ada anakmu yang kejam, tapi juga dengan dirimu. Kamu wanita tapi berhati batu. Ingat baik-baik, kau akan mendapat gilirannya. Bukan aku yang pembawa sial, tapi kau. Ingat baik-baik, tidak hanya suamimu yang akan meninggalkanmu, tapi semua keluargamu akan menganggapmu sial. Ucapku meluapkan sejuta amarah yang terpendam selama ini. Sudah cukup. Lebih baik kamu pergi, saya mohon, lirih Om Rizal. Baik, permisi. Aku pun keluar dengan rasa kesal yang masih memenuhi kepalaku. Setelah itu aku tetap meneruskan perjalananku menuju ruangan yang sudah aku tanyakan tadi pada resepsionis. Jika tidak salah, Tommy pernah menyebut nama pelaku yang ketiga dan namanya sama dengan yang ada pada daftar tadi. Korban kecelakaan tabrak lari pukul 1:30 bernama Bambang Pandu. Dia berada di ruangan ROS nomor 778. Ujar penjaga resepsionis saat aku bertanya tentang korban kecelakaan tadi siang. Namanya tepat, hanya saja aku tidak tahu nama belakangnya. Namun aku coba untuk melihatnya saja. Setelah sampai, aku lihat di balik celah pintu. Kulihat setengah wajahnya yang diperban. Dan aku mengenal wajah yang terlihat jelas itu, meski hanya sebelah. Namun aku masih mengingatnya dengan jelas. Setelah melihat itu, aku kembali pada polisi yang menjadi pemegang kasus kematian adikku. Dan akhirnya polisi dengan cermat langsung menuju ruangan yang aku beritahu. Aku mengekor dan mengiring ketiga polisi hingga berada di depan ruangan tersebut. Aku berdiri paling belakang. Permisi Pak, ucap Pak Joko, polisi berbadan gemuk. Iya, ada apa ya Pak? Ucap seorang lelaki kisaran 35 tahun. Kulirik ke dalam saat pintu terbuka. Mohon maaf, apa benar anak Bapak bernama Bambang? Iya Pak, kenapa? Mohon maaf, saudara Bambang kami tahan karena telah memperkosa dan membunuh seorang gadis bernama Areta. Dan apa benar Tommy dan Arjuna teman saudara Bambang? Apa? Membunuh dan memperkosa? Ya, Tommy dan Arjuna teman anak saya. Tapi tidak mungkin anak saya berbuat sekeji itu Pak. Maaf Pak, saudara Tommy dan Arjuna sudah mengakui kesalahan dan perbuatannya. Kami hanya ingin menyelidiki saudara Bambang karena mereka adalah penculik Ibu Areta, juga telah membunuh setelah menyiksa dan memerkosanya. Dan ini Ibu Winda, kakak Ibu Areta, korban pembunuhan anak Bapak. Serentak laki-laki itu berbalik melihat teriakan laki-laki yang sudah membunuh adikku. Aku dan polisi tetap diam. Kami saling pandang saat melihat keadaan yang sama terjadi pada laki-laki yang sedang berbalut kain perban. Winda tidak salah menduga jika orang yang telah menyakiti adiknya menimpa kecelakaan yang berupa sama. Selain Arjuna dan Tommy, Bambang pun kecelakaan dan mengalami luka yang parah. Mulai saat ini saudara Bambang menjadi tahanan, dan meski dia berada di rumah sakit, dia tetap berada dalam pengawasan kami, ujar polisi bernama Wisnu dan diangguki oleh Pak Joko. Mereka hanya terdiam dan menatap sendu pada pria yang tengah menangis memohon iba pada orang tuanya. Kau akan merasakan lebih dari apa yang kamu lakukan terhadap adikku, ujar Winda dengan tatapan tajam pada sosok pria yang tengah berbalut kain perban. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan
klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.